Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Nah, baik. Jadi anandaku sekalian, sekarang Ibu mau bercerita sedikit tentang Putri Tadampali dan asal-usul berdirinya Kerajaan Wajo. Jadi di tengah Sulawesi Selatan berdirilah sebuah kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Datuk Luwu. Kerajaan Luwu ini dipimpin oleh seorang raja bernama Datuk Luwu yang arif bijaksana. Karena kerajaan Luwu ini dipimpin oleh raja yang bijaksana, maka rakyat di kerajaan Luwu hidup dengan damai dan tentram. Datuk Luwu memiliki seorang putri tunggal yang sangat cantik. Bahkan konon katanya, karena kecantikannya, Putri Tadampali ini mampu meredupkan cahaya bulan. Wah, terbayangkan bagaimana cantiknya itu kira-kira. Katanya mampu meredupkan cahaya bulan. Bukan hanya parasnya yang cantik, Putri Tadampali juga memiliki hati yang sangat baik, memiliki budi pekerti yang baik, menghormati kedua orang tuanya. Karena kepribadiannya yang sangat baik hati dan kecantikannya, Raja Luwu menganggap bahwa Putri Tadampali merupakan kebanggaan dari Kerajaan Luwu. Karena kecantikannya dan kebaikan hatinya, banyak cerita-cerita yang tersebar tentang Putri Tadampali dan sampai ke telinga Raja Bone. Karena Raja Bone juga memiliki seorang pangeran, maka Raja Bone berinisiatif untuk menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Karena Raja Bone juga memiliki seorang pangeran yang gagah berani. Akhirnya Datuk Bone mengutus utusan Bone untuk pergi meminang Putri Tadampali. Tapi bukannya bahagia mendapatkan lamaran dari Raja Bone, Datuk Luwu malah berpikir keras, malah cemas. Kenapa? Karena ternyata di kerajaan Luwu ada adat istiadat bahwa Putri Tadampali tidak boleh menikahi orang dari luar Luwu. Tapi meski demikian, Raja Luwu tetap menerima pinangan dari Raja Bone. Kenapa? Karena Raja Luwu takut apabila ia menolak akan menimbulkan peperangan. Raja Luwu takut jangan sampai karena lamarannya ditolak, Raja Bone merasa tidak dihargai. Nah, setelah pinangan itu diterima, terjadilah musibah yang tidak diinginkan. Putri Tadampali akhirnya jatuh sakit, sekujur tubuhnya timbul penyakit, mengeluarkan lendir dan berbau. Kalau kita yang orang Bugis biasanya mengatakan ini adalah penyakit kulit atau mejaoli istilahnya. Nah, jadi melihat keadaan putrinya, Raja Luwu akhirnya memanggil beberapa tabib dari berbagai penjuru. Namun, tidak ada satupun tabib yang mampu mengobati penyakit Tuan Putri. Malah, salah satu tabib mengatakan bahwa penyakit Putri Tadampali ini tidak bisa disembuhkan dan bisa menyebar, bisa menular. Mendengar bahwa penyakit putri ini bisa menular, timbullah kecemasan di kalangan masyarakat kerajaan Luwu.
Akhirnya dengan berat hati Raja Luwu mengambil keputusan untuk mengasingkan Tuan Putri dari kerajaan Luwu. Putri Tadampali akhirnya diasingkan bersama dengan pengikutnya. Tapi meskipun berat hati, Putri Tadampali tetap menerima titah dari Raja Luwu. Nah, ini pada saat Tuan Putri diberikan keris sebelum ia diasingkan. Tuan Putri dan para pengikutnya diasingkan dengan menggunakan rakit. Tahu rakit? Nah, rakit itu perahu yang dibuat dari beberapa bambu. Nah, setelah beberapa hari mengarungi sungai bersama dengan pengikut-pengikutnya, Tuan Putri akhirnya tiba di sebuah pulau dengan pohon besar yang bernama pohon Wajo. Nah, disinilah Tuan Putri memulai kehidupan yang baru, menerima keadaannya bersama para pengikutnya. Nah, pada saat Tuan Putri menjalani hari-harinya dengan bertani bersama para pengikutnya, tiba-tiba muncullah seekor kerbau buleng atau biasa disebut sebagai tedong buleng. Tahu apa itu tedong buleng? Ya, tedong putih. Atau bahkan biasa yang kalau kita lihat di sini, biasa tedong buleng ini agak berwarna pink-pink, seperti tidak punya kulit, ya, tidak punya bulu istilahnya. Oke, nah, walaupun pertamanya Putri Tadampali merasa takut dengan tedong buleng itu, tapi ternyata tedong buleng ini malah menjilat kulit Tuan Putri. Dan secara ajaibnya, Tuan Putri dengan keajaiban dari tedong buleng ini berhasil disembuhkan. Tiba-tiba kulitnya menjadi cantik lagi, putih lagi, seperti tidak pernah terkena penyakit. Tuan Putri akhirnya kembali ke sedia kala dengan kecantikannya yang mampu meredupkan cahaya rembulan. Dan setelah itu pada suatu hari, setelah dia disembuhkan oleh tedong buleng, Tuan Putri mengamanahkan kepada para pengikutnya bahwa mulai hari itu tidak boleh ada yang menyembeli atau memakan tedong buleng, karena hanya tedong bulenglah yang mampu menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Setelah beberapa hari selanjutnya, tibalah rombongan pemburu. Ternyata pemburu ini adalah Pangeran Bone yang secara tidak sengaja menemukan pemukiman Putri Tadampali. Karena kecantikannya, Pangeran Bone jatuh hati kepada Putri Tadampali yang begitu cantik dan mempesona. Namun demikian, meskipun sangat terpesona dengan Putri Tadampali, Pangeran Bone tetap harus rela meninggalkan Putri Tadampali untuk kembali ke kerajaan Bone. Dia kan istilahnya di sini hanya pergi berburu. Nah, selesai berburu dia harus kembali lagi ke kerajaan Bone. Namun, karena terlanjur jatuh hati kepada Putri Tadampali, sesampainya di kerajaan Bone, Pangeran Bone selalu murung dan memikirkan Putri Tadampali. Akhirnya jatuh sakit. Nah, saking rindunya mungkin. Di sini tidak ada Ji yang pernah jatuh sakit karena memikirkan pujaan hati. Tidak, oke. Nah, karena Raja Bone melihat keadaan pangeran yang makin hari makin buruk, akhirnya dia memutuskan untuk mengutus utusan Bone agar pergi melamar atau meminang Putri Tadampali. Nah, ini akhirnya diberikanlah keris sebagai simbol Tuan Putri dipinang oleh Raja Bone untuk dinikahkan dengan Pangeran Bone. Putri Tadampali pun menerima pinangan itu dan mengirimkan keris yang sebelumnya diberikan kepada ia oleh Raja Luwu sebagai pertanda
bahwa dia masih hidup. Nah, ini Raja Luwu merasa sangat senang dan bahagia karena ternyata Putri Tadampali masih hidup. Ini tidak sedih ya, dia terharu karena ternyata putrinya yang sakit yang telah diasingkan ternyata masih hidup dan akan segera menikah. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Putri Tadampali dengan Pangeran Bone. Akhirnya mereka semua hidup dengan bahagia dan itulah tadi asal-usul terbentuknya Kerajaan Wajo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua.